Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Yang terhormat dosen pengampu linguistik Al-Qur'an yaitu Ustaz Abdullah Dardum hafizahullah taala. Perkenalkan, nama saya Jubrianto dari kelas IAT 1 dengan NIM U 2019 1007. Di sini saya akan memaparkan atau mengupas sedikit tentang semantik. Pertama, semantik itu merupakan elemen atau bagian dari kajian ilmu linguistik. Sebelum saya membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu yang disebut dengan semantik. Jadi secara etimologi, secara bahasa, semantik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu semantics. Tulisannya bedanya kalau di dalam bahasa Inggris pakai CS di belakangnya. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut dengan semantique, yang kemudian diserap ke dalam bahasa menjadi semantik, yang berarti studi makna, yaitu mempelajari tentang makna. Kemudian secara terminologi, secara istilah, semantik itu sendiri orang Indonesia mengartikan dengan suatu penyelidikan, suatu sistem atau penyelidikan arti dan makna dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Dan kemudian dari sekian banyak paparan atau dari sekian definisi yang telah saya sebutkan barusan, ternyata definisi tersebut terhimpun atau terkompilasi dalam perkataan Umar. Beliau mengatakan bi'annahu yadrusul ma'na, bahwa sesungguhnya bi'annahu dirasatul ma'na. Maaf, saya salah. Bi'annahu dirasatul ma'na, bahwa sesungguhnya semantik itu sendiri merupakan dirasah atau pelajaran tentang makna, dirasatul ma'na. Awil ilmi alladhi yadrusul ma'na, atau ilmu yang membahas atau mengkaji tentang makna. Au dzalikal far'u, atau itu merupakan cabang min ilmi lughah, dari ilmu bahasa atau linguistik. Alladzi yatanawal nadhriyatul makna, yang menjadi objek kajian ilmu linguistik itu sendiri. Itu merupakan definisi sedikit paparan tentang definisi semantik. Kemudian yang kedua, kita ketahui perbedaan antara arti dengan makna. Karena dalam bahasa Indonesia arti dan makna merupakan sinonim atau persamaan kata. Dalam bahasan linguistik, arti dan makna ini beda. Mana letak bedanya? Arti dalam bahasa Inggris disebut dengan meaning, sedangkan makna dalam bahasa Inggris disebut dengan sense. Kita bisa mengatakan makna ketika sebuah makna itu sendiri, ketika sebuah makna itu tidak keluar dari arti dasarnya, sedangkan arti itu sendiri merupakan arti dasar dari sebuah kata itu sendiri. Apa contohnya? Contohnya misalkan mata. Kalau dilihat dari arti, maka bahasa itu sendiri merupakan unsur terkecil, bukan unsur terkecil ya, tapi unsur dari anggota badan, sebuah unsur dari atau bagian dari anggota tubuh manusia yang berfungsi untuk melihat. Namun dalam pandangan makna, bisa jadi orang mengatakan mata keranjang. Nah, di situ sudah beda lagi. Kalau yang arti barusan menunjuk pada anggota badan, yang pertama menunjuk pada anggota badan, kemudian yang ini menunjuk kepada sifat manusia. Mata keranjang menunjukkan bahwa orang yang menjadi objek sasaran dari kata tersebut yaitu playboy. Ya. Itu tentang perbedaan makna dan arti. Kemudian yang ketiga adalah sebab-sebab
atau faktor perbedaan makna. Faktor perbedaan makna. Setidaknya ada 3 faktor yang melatar belakangi perbedaan makna itu sendiri. 1, faktor fonologi atau ilmu aswad, pronunciation ya, pronunciation atau pengungkapan. Kemudian formologi, yaitu perubahan kata atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu sorof. Yang ketiga yaitu sintaksis, yaitu ilmu nahu, ilmu tentang mempelajari tentang tatanan bahasanya. Pertama, fonologi. Salah satu contoh dari fonologi yang saya temukan barusan adalah nasoroh dengan basoroh. Kadang-kadang ada orang mengatakan dari saking cepatnya mengungkapkan sebuah kata nasoroh, padahal orang lain menganggapnya bahwa yang ia ucapkan adalah basoroh. Nah, ini sudah beda lagi. Kalau yang nasoroh tadi menolong, kalau dipahami dengan basoroh artinya adalah melihat. Ini secara ilmu aswad, secara pengungkapan. Kemudian yang kedua yaitu morfologi atau ilmu sorofnya, perubahan kata, perubahan kalimat dalam bahasa Arab ya. Misalkan contohnya adalah zakaroh ya, mengikuti wazan fa'alah. Di situ berarti mengingat. Namun kalau ditarik ke wazan yang lain, misalkan mengikuti wazan fa'alah menjadi zakarah, di situ sudah beda lagi. Artinya saling mengingatkan. Itu yang kedua tentang morfologinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, disebabkan karena faktor sintaksis atau nahu. Misal, darabah, nasarah, katabah. Di situ merupakan fi'il yang aktif. Kalau dijadikan isim yang atau kata fi'il atau kata kerja pasif sudah beda lagi. Misalkan darabah menjadi duribah, nasrah menjadi nasyurah, nusyurah, dan katabah menjadi kutibah. Di situ sudah beda lagi. Itu kalau dilihat dari konteks ilmu sintaksis atau ilmu nahunya. Kemudian adalah faktor dari sejarah atau sababut tarikh. Misalkan ada lafaz katabah, bisa diartikan menulis, bisa diartikan menjahit. Bisa jadi dulu dalam sejarah ada yang mengartikan bahwasanya katabah itu berarti menjahit. Namun sekarang pada umumnya orang sudah mengatakan atau memahami bahwa katabah itu merupakan atau berarti menulis. Kemudian yang terakhir, faktor kebutuhan atau hajat atau dari kebutuhan itu sendiri. Misalkan komputer diserap ke dalam bahasa Arab. Komputer itu asalnya dari bahasa Inggris ya, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi komputer juga. Namun dalam bahasa Arab ada juga kalau komputer itu disebut dengan al-hasub. Begitu. Mungkin itu paparan yang bisa saya jelaskan atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau suasana yang tidak menyenangkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.